awal. Tetapi Yesusnya kemudian datang memberikan solusi hidup. Jika menerima dirinya sebagai utusan Tuhan, maka orang itu diselamatkan. Mana buktinya? Yesus mengatakan itu. Di mana Yesus mengatakan itu? Di dalam Matius 17 nomor 3. Cukup mengimaninya sebagai utusan Tuhan, selesai. Orang yang hidup di zaman Yesus, menerima Yesus sebagai utusan Tuhan, surga dong. Kenapa? Karena orang ketika sudah mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan, kudu hidup sesuai dengan apa yang Yesus perintahkan. Apa perintah Yesus? Perintah Yesus, Matius 5, nomor 19. Itu perintah Yesus. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Torah, meskipun yang paling terkecil, tempatnya neraka. Dan barang siapa yang tidak melakukan itu dan malah mengajarkan untuk melakukan segala perintah yang ada dalam hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Tuh perintah Yesus. Kalau sudah mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan, ikuti perintahnya. Berarti ujung-ujungnya hukum Taurat. Kristen bisa nggak ke situ? Nggak bisa. Karena Kristen tidak terikat oleh hukum Torah. Bagaimana dengan umat Islam? Alhamdulillah, umat Islam hari ini menerima Yesus sebagaimana kaidah yang muncul di dalam internal Yahudi. Domba adalah Yakub, keturunan Yakub adalah anak-anak domba. Yesus keturunan Yakub. Umat Islam menerima dia sebagai apa? Rasulullah ila Bani Israel. Rasul untuk Bani Israel. Nah, ketika kemudian di zaman sekarang ini menerima Yesus sebagai Rasul utusan Tuhan untuk Bani Israel, Islam dong solusinya. Kenapa? Karena syariat Torah hanya berlaku untuk umatnya. Nah, sekarang nggak bisa dengan hanya mulut mengatakan, aku percaya deh, Yesus itu utusan Tuhan untuk Bani Israel. Terus implementasi kepercayaanmu apa? Ya percaya doang. Oh nggak bisa. Islam sudah turun, bosku. Ketika Islam sudah datang, maka harus beriman kepada nabi-nabi dan juga harus mengikuti aturan Tuhan kepada nabi terakhir. Apa itu? Berakidah dan bersyariat. Tidak bisa tidak. Harus kemudian menyembah pencipta langit dan bumi dalam roh dan kebenaran. Paro itu khusyuk, bukan ria, bukan pamer, bukan ingin disanjung, bukan karena ingin dilihat, tapi benar-benar khusyuk beribadah, ikhlas. Itulah yang disebut ruh dalam beribadah. Kemudian kebenarannya ibadahnya berlandaskan firman Tuhan, bukan dibuat-buat, nyanyi-nyanyi, mingguan, apa segala macam. Tidak ada dalilnya, tak ada perintahnya. Kebenaran itu harus tertulis berdasarkan wahyu firman ilahi. Itu yang dimaksudkan. Jadi kalau dikatakan, inilah domba anak Tuhan, anak domba Tuhan yang menghapus dosa dunia. Dunia bisa dihapuskan dosanya kalau menerima Yesus sebagai Rasul utusan Tuhan untuk Bani Israel. Itu maksudnya, bukan dia jadi tumbal di atas salib untuk dipersembahkan. Anda harus tahu, kalau Yesus Anda gambarkan sebagai domba yang dulu di perjanjian barunya Yahudi, maka Anda harus buktikan kepada kami bahwa orang Yahudi penebus dosanya adalah domba. Dan karena domba adalah yang menebuskan dosa mereka, maka mereka kemudian menyalib domba tersebut ketika mereka ingin mempersembahkan sebagai korban tebusan. Lalu setelah mereka salibkan, mereka menyembah domba tersebut. Adakah Yahudi menyembah domba? Adakah Yahudi menyembah kambing? Adakah Yahudi menyembah sapi, menyembah lembu? Karena lembu dan sapi ini telah menebus dosa mereka? Tidak ada. Berarti mulut lo yang mengatakan itu gambaran, sebenarnya itu cuma obat kuping. Sebenarnya inti daripada kekristenan itu adalah menyembah Kristus. Mau dia menebus dosa ke, mau dia disalib ke, mau dia apapun ke. Yang pasti yang mau diinginkan di sini, yang diinginkan di sini adalah orang Kristen didoktrin untuk pergi ke seluruh dunia, mengajak seluruh manusia untuk menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur yang adalah Kristus. Itu intinya. Ya, gantian kita bicara. Silakan. Udah. Oke.
Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus menafsirkan ini dalam Matius 11 ayat 25-28. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ayat 26, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ayat 27, inilah alasannya mengapa Yesus datang ke dunia. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang, sebentar, jangan bicara, aku dulu, gantian kita bicara. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Karena itu ayat 28, marilah kepadaku semua yang dilesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Allah Bapa di surga bukan mengutus batu dari surga untuk menjadi utusan Allah untuk menebus dosa manusia, tetapi Tuhan sendiri sebagai utusan dari surga untuk menjadi utusan Allah untuk menebus manusia yang berdosa. Jadi bukan batu yang dari surga. Itu ucapan saya. Terima kasih. Solari ke batu, Jos. Nabi Muhammad SAW, dengar. Nabi Muhammad SAW, dengar. Nabi Muhammad SAW itu datang ke atas muka bumi ini tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan mengutus batu. Nabi Muhammad kemudian itu diutus di atas muka bumi ini wa yuzakkihim, bukan untuk menebus manusia, tetapi untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia. Domba sebagai binatang tebusan. Ditebus kepada siapa? Ditebus kepada Tuhan. Yesus sebagai anak domba tebusan. Ditebus kepada siapa? Sementara Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mau menerima tumbal manusia. Yang mau menerima tumbal manusia hanya Dewa Molok. Tuhan pencipta langit dan bumi hanya mau menerima binatang-binatang sebagai kurban persembahan. Ketika kemudian Yesus sebagai tumbal, sebagai korban penebus dosa, kau korbankan kepada siapa? Apakah Bapa Elohim mau menerima korban manusia? Nehi-nehi merica ketum berjahe. Tuhannya Yahudi tidak menerima persembahan kurban manusia. Tuhannya Yahudi hanya menerima kurban binatang. Paham itu? Paham sama situ? Nah, saya lanjut. Jadi, Nabi Muhammad datang bukan menjadi korban. Nabi Muhammad datang sebagai pembersih, sebagai penghapus, bukan sebagai penebus. Kalau penebus, seperti Anda menebus kemudian utang di Pegadaian, harus ada benda yang Anda bawa ke Pegadaian untuk sebagai penebus. Dan benda itu akan disimpan kepada Pegadaian, dipersembahkan kepada Pegadaian. Yesus Anda persembahkan kepada siapa? Tepat. Tuhan tidak mau. Persembahan darah manusia, Tuhan tidak mau. Persembahan manusia, Tuhan tidak mau. Nah sekarang Yesus yang mau kemanakan? Ke Dewa Molok. Iya, itu udah pasti. Nah sekarang ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan mengutus Dewa itu untuk menghapus dosa, kamu baca Yesaya 6 nomor 6 nomor 7. Di situ dikatakan kepada orang-orang Yahudi, ada sebuah batu bara, kalau kau sentuh dengan mulutmu, maka dosa-dosamu dihapuskan. Kau baca kemudian Keluaran 29 nomor 14, tai sapi, kalau kau sudah bakar tai sapi itu, dosamu sudah ditebus. Baca itu. Nabi Muhammad Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Beliau diutus ke atas muka bumi ini untuk mensucikan manusia. Manusia kalau sudah suci kemana perginya? Jannah, surga. Sedangkan kalian ditebus, harus ada korban. Kasihan Yesus korban. Dia yang harus ke neraka demi untuk dosa-dosa kalian. Binatang menjadi tebusan. Binatangnya dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan terima enggak? Terima. Karena Tuhan sendiri yang minta. Coba, ketika Tuhan minta korban manusia kepada Abraham, terkabul enggak? Tuhan enggak mau. Tuhan cuman ecek-ecek aja. Tuhan hanya ngeprank Abraham. Tuhan mengatakan, aku cuman main-main loh. Ini korban. Kamu mau mempersembahkan kepadaku? Nih, binatang. Aku cuma menerima korban binatang. Aku nggak mau manusia. Meskipun aku sendiri yang minta. Aku cuma bercanda lu. Cuman diuji doang. Datang Kristen. Tuhannya yang dipersembahkan. Siapa yang mau menerima korban dalam rupa manusia? Siapa? Tuhan hanya menerima korban binatang.
Enggak loh bang, kami sudah menggantinya menjadi domba loh. Nah, itu Yesus disetarakan dengan binatang. Sedangkan kalau Nabi Muhammad datang bung, beliau datang mensucikan jiwa-jiwa manusia, bukan datang menebus dosa. Seperti kalian itu, Yesus datang untuk digadai. Digadai kemana? Tidak tahu. Karena Adam tidak pernah mewariskan dosa kepada keturunannya. Jadi Yesus ini digadai kemana? Satu-satunya adalah yang disalib bukan Yesus, yang dibunuh bukan Yesus, yang digantung bukan Yesus, yang keluar dari kubur bukan Yesus, yang mengajarkan untuk menjadi pengikutnya kepada seluruh dunia juga bukan Yesus. Dia tampil memakai nama bom-bom, tidak ada yang mau jadi pengikutnya. Tampil dengan nama Edis, tidak ada yang mau jadi pengikutnya. Tapi dia menggunakan nama Yesus. Laku keras, cok. Laku keras. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Ayo, tidak dikatakan memakai nama Nabi Muhammad. Tidak dikatakan memakai nama yang lain. Tapi namaku. Berarti penyesatnya itu memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan. Mereka akan menyesatkan. Nama Yesus Kristus hanya Kristen. Satu-satunya kandidat yang masuk ke tanah Yerusalem memakai nama Yesus hanya Kristen. Berarti penyesat itu berkarya di mana? Kristen. Pengikut Kristus yang menyesatkan banyak orang itu disebut apa? Kristen. Ada kandidat lain? Tunjukkan. Mana pengikut Kristus yang akan diusir oleh Yesus? Mana? Matius 7, nomor 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, nyala daripada aku tidak mengenal. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Siapa itu? Islam. Siapa itu? Hindu, Buddha, atau Kristen? Ya Kristen dong. Di awal, kalian berdua hanya seperti sapi perah di sini yang tidak bisa apa-apa. Selain hanya perpanjangan tangan iblis. Ketika saya minta dalil, di mana Tuhan mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya, kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian seperti maling ayam yang kemudian ketangkap satu warga, kemudian diikat di pohon, kalian hanya bisa teriak, tolong, 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 ketep, tolong. Diminta, dari mana kau berasal? Nggak, tolong. Hanya itu, hanya modal suara doang. Hanya modal teriakan doang. Diminta pertanggungjawabannya hanya bisa teriak. Tolong, tolong, mana dalilnya? Tolong. Hanya ini yang bisa kalian jual. Pantasan aja kalian punya agama masih tetap minoritas. Karena memang tak berdalil dan tidak berdata di dalam menjalankan doktrin dan dogma. Demikian. Yang lain silakan ngopi dulu, ngopi. Jos, semangat Jos. Hati saya tetap percaya bahwa yang dilambangkan di dalam perjanjian lama. Kopi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selesai. Bang John, kok putus asa begitu Bang John? Ini Bang Juma. Oke, Bang Juma ini kan. Karena begini, kita udah berbeda iman, berbeda kepercayaan. Oke, udah Bang John jadi ulang-ulang lagi gitu. Itu kan penonton udah tahu. Jadi kan berbeda kepercayaan, kita menghormati perbedaan itu. Iya, jangan diulang lagi. Itu kan bentuk orang yang putus asa secara fisiologi kan seperti itu. Ini Bang Juma, ini ada pertanyaan nih. Tadi kan ngomong bom di bawah di WA saya. Pak Al anak baik, kenapa katanya itu Kristen 2 ini kok mati kutu katanya. Kenapa namanya Burundamu itu Juma itu kok pintar, cerdas, smart gitu. Tolong jelaskan Bang Juma, ini kan edukasi, silakan Bang Juma. Ini dari Bom ya. Yang lain diam dulu nih, tolong menjawab. Iya, jadi sebenarnya begini. Ketika Kristen ini datang dengan pola kebenaran, maka akal sehat akan menyambutnya dengan gap gempita. Kenapa? Kristen itu sangat-sangat memanjakan tubuh biologis. Ketika tubuh ingin makan minum,
maka seketika bisa minum. Ketika tubuh mau makan babi, maka seketika tubuh makan babi. Tubuh menginginkan dendeng biawak, maka seketika dendeng biawak. Tubuh menginginkan sop kudanil, maka seketika sop kudanil bisa masuk ke dalam tubuh. Maka nikmat sekali agama Kristen ini sebenarnya. Nikmat sekali. Mati tidak ada siksa kubur. Mati langsung masuk surga. Nikmat sekali. Tak ada yang haram di dalam agama Kristen. Semua boleh. Nikmat sekali agama Kristen ini. Cuman masalahnya tidak didukung oleh dalil. Jadi orang yang takut kepada Tuhan tidak mau memilih agama seenak perut itu, nggak mau. Hanya orang yang ingin memuaskan hidup di dunia ini sebagai manusia yang mau menerima itu. Tapi orang yang takut kepada pencipta langit dan bumi tidak semudah itu tergoda. Seperti iblis datang menggoda Adam. Adam, jangan lagi kau mau terikat oleh aturan-aturan itu. Jangan makan. Justru kalau kau makan kau hidup kekal di sini. Jadi iblis selalu ingin melepaskan Adam dan keturunan Adam dari perintah-perintah Tuhan. Andai saja agama Kristen itu masuk akal dengan pola yang ada. Siapa di bumi ini yang tidak mau masuk Kristen? Ayo, siapa? Siapa? Tidak ada aturan main dari Tuhan. Kemudian bebas jasad ini mau makan apa saja. Bebas tubuh ini mau makan apa saja. Mati tidak dibayang-bayangi siksaan kubur. Begitu mati langsung masuk ke surga. Kira-kira orang gila mana yang tidak mau masuk agama Kristen? Hanya orang gila yang tidak mau masuk Kristen. Bila mana? Apa yang dilakoni Kristen itu semuanya berdasarkan firman Tuhan. Tapi kan faktanya nihil. Ibadah minggu tidak ada firman Tuhannya. Makan babi tidak ada legalitas standing ajaran Tuhannya. Tidak bersunat tidak ada perintah dari Tuhannya. Apalagi menyembah Yesus tidak ada perintah dari Tuhannya. Natalan tidak ada perintahnya. Memperingati kebangkitan dan kematian tak ada perintahnya. Lalu orang yang takut kepada pencipta langit dan bumi yang begitu dahsyat menciptakan alam semesta ini mau masuk ke agama yang nikmatnya hanya sesaat, hanya di dunia saja. Oh, sorry lah, decak ayu. Bagi orang yang berakal, mustahil memilih Kristen. Makanya Barat sudah tidak lagi melakukan prosesi-prosesi kekristenan secara mutlak seperti dulu. Kenapa? Semakin canggih mereka, semakin berakal mereka, semakin berotak mereka, semakin jauh agama Kristen itu dari mereka. Kenapa? Karena agamanya mereka rasakan tidak masuk akal. Kenapa kemudian di Indonesia ini masih koar-koar, masih digaung-gaungkan kekristenisasi itu? Karena yang namanya barang bekas pasti diminati di negara kita ini. Kalau sepatu baru dari Bandung, ya, berapapun harganya, kalau masih dibilang dari Bandung belum bergengsi. Tapi kalau barang loak dari luar negeri, sepatu bekas dari luar negeri, bekas orang kusta sekalipun, kalau dia bermerek, namanya bekas dari luar negeri, pasti digemari banyak orang. Meskipun murah, tapi mereka merek dong. Lihat nih, Tuhan kita keren, bos. Dia bule, gondrong. Sedikit bulunya berbulu. Terus dia datang ke bumi, gagah, dia pernah jalan di atas air loh, dia pernah membangkitkan orang, kemudian bla bla bla. Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau? Tapi itu lagi, barang yang sudah ditinggal orang Barat baru datang ke kita, kemudian kita lagi yang memilihnya, mengambilnya. Seperti itu. Sekali lagi saya katakan, kalau orang berakal sehat, mustahil mau menerima itu. Mustahil. Mustahil. Itu menurut saya. Silakan. Silakan dari Semenung Kalit ini. Dibuka mute-nya. Si Jos saking semangatnya. Si Jos saking semangatnya. Nggak nyadar kalau baterainya habis. Langsung. Sebentar dulu, host.
Ya, silakan Bang. Bentar dulu, kita harus silakan dulu sebelum ke Bang Daril. Gitu Bom ya, Bom ada di bawah. Gitu ya. Jadi kuncinya adalah Bang Juman ini tidak pengikut iblis. Nah kalau Bom ingin pintar cerdas seperti Bang Juma gitu dan yang lain-lain ya dari apologetik muslim, tinggalkan ajaran iblis. Itu aja Bom. Terima kasih. Lanjut Bang Juma, luar biasa ada. Bom-bom itu ular yang selalu ganti kulit. Silakan Daril, Semenung Khalid. Gabriel, dibuka mailnya. Kenapa sih? Turunkan aja, saya ganti pemain aja. Masih ada John itu, saudara. Sudah kapok boleh semua semua Grace. Logika sehat, selamat malam. Logika sehat, selamat malam. Logika sehat. Oi, Selamat malam, sehat. Bang Arif. sehat ya. Iya. Ya, mudah-mudahan otaknya juga ikut sehat nanti setelah dapat pencerahan dari Guru Dayo. Silakan kalau mau melanjutkan. Iya, ada tadi yang menarik tuh ya. Pernyataan Bang Juma itu ya. Di mana dikatakan di apanya Yahudi itu dengan mati seseorang jadi menghapus dosa. Di mana? Memang nggak ada kan? Nggak ada. Memang nggak ada. Betul tuh Bang Juma itu. Itu satu hal yang harus dipikirkan orang Kristen itu. Gimana nggak ada? Nggak ada. Jadi bagaimana itu orang Kristen? Kenapa bisa Yesus yang mati jadi menghapus dosa? Kan enggak dong. Kalau cuma mati doang, banyak orang yang bisa jadi Mesias. Mati doang, terus jadi Mesias. Hal yang menarik untuk dipikirkan orang Kristen. Kalau logika Islam itu Kristen ya? Kemudian Nggak masalah Kristen Islamnya, tapi ini masalah logika. Kenapa Yesus mati? Kristen. Ya kan, itu permainan logika itu. Lalu tentang logika. lalu matinya pun tak ada manfaatnya, Bang. Roma 8 nomor 10. Jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Nah, gimana dong? Ternyata kalau Kristus ada di dalam diri kita, kita mati karena dosa. Kalau kita mati karena dosa, neraka dong tempatnya. Maunya mati karena selamat. Illa wa antum muslimun. Kayak di Islam. Itu baru benar. Ini mati karena dosa. Gimana ceritanya? Ada apa ini? Orang yang mati karena dosa ya neraka tempatnya. Mati dalam dosa. Bukan mati dalam dosa, mati karena dosa. Mati karena dosa. Iya, Roma 8 nomor 10. Mati. Jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Ya ampun. Mati karena dosa. Bahasa yang rumit ya. Itu dicerna. Harusnya ketika Yesus sudah mati di atas salib, maka tubuhmu mati karena selamat. Harusnya gitu. Jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Harusnya jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka kamu mati karena berkat, karena selamat, karena damai sejahtera. Ini justru karena dosa.
Ya mungkin kalau diterangkan itu maksudnya karena jika Yesus dalam kamu maka kamu mati dalam dosa. Nah, mungkin maksudnya nggak berdosa lagi, itu maksudnya itu Bang Jum. Mati dalam dosa bukan dosa lagi, justru mati dalam dosa ya dosa, Bang. Mati dalam air ya mati dalam air. Maksudnya tidak lagi untuk berkeinginan buat dosa, itu sih kira-kira maksudnya kalau sudah ada. Mati dalam dosa. Maksudnya dia nggak berkeinginan lagi untuk berdosa, itu kira-kira makna dari pernyataan kalimat itu. Nah, saya tangkap. Tidak bisa, Bung, karena sudah didoktrin bahwa upah dosa adalah maut. Tidak bisa. Berarti Kristen mengalami maut karena upah dari dosa. Masalahnya ketika doktrin ini benar, Yesus mati untuk menebus dosa, harusnya Kristen ini tidak mati lagi. Karena upah maut yang adalah dosa, itu sudah ditebus dosa. Berarti tidak ada lagi maut karena sudah ditebus. Seperti utang di Pegadaian, ketika sudah ditebus nggak ada lagi utang. Ini maut ditebus tapi orang masih mati. Matinya malah dalam dosa pula tuh. Jadi memang berat. Tapi kalau sekedar hanya untuk mendoktrin, ini kita selamat karena darah Yesus. Kita dirangkul sama Tuhan karena Yesus. Bapa memandang anak-anaknya dari surga dengan pancaran ilahi. Mari kita teguhkan iman pada Bapa dalam nama anaknya. Mari kita teguhkan iman dalam nama Yesus. Begitu. Betul. Nah, tanya, disanjung Yesusnya, diterima darahnya, matinya karena dosa. Harusnya nggak ada lagi tuh. Kalau Yesus mati karena dosa manusia, dosa orang lain. Nah, kalau Kristen mati karena Kristen mati karena memang itu udah takdirnya dari leluhurnya Adam. masolang generasi. Kan kalau gini Bang Juma, upah dosa adalah maut. Kalau maut itu kita artikan sebagai mati artinya ini tubuh ini sudah tidak baik. Berarti Yesus berdosa dong. Pernah mati kan? Ya itu dia. Nah makanya maut di situ sebenarnya bukan itu maksudnya. Mautnya itu kekal di neraka, itu maksudnya di sana. Upah dosa adalah kekal di neraka, itu sebenarnya arti maut di sana. Upah dosa adalah maut. Ya, kekal di neraka itu maksudnya. Tubuhmu memang Tubuh kan mati. balik ke sana, itu kan hanya media kita di dunia ini aja. Tubuh ini, casing ini. Itu kan hanya media kita di dunia ini. Tapi itu manusia roh, kan roh kita sebenarnya aslinya. Tapi dalil di kitabnya saudara, tubuh kita yang fana ini akan dibangkitkan kembali. Roma 8 nomor 11, tubuhmu yang Mana? sana untuk diadili nanti di neraka. Itu dalil. Jadi tubuh yang makan babi inilah yang akan dibakar oleh Tuhan nanti sesuai dengan Yesaya 66 nomor 17. Tuhan akan datang membakar seluruh pemakan babi. Itu dalil. Jadi jangan Anda berpikir, aku makan aja lah, enggak, ini tubuh ini juga akan jadi tanah. Oh sorry. Tubuh Anda nanti akan mempertanggungjawabkan dosa-dosa Anda, bukan tubuh lain. Bukan tubuh Anda yang memperkaos, kemudian tubuh lain yang di neraka. Enggak dong. Tubuh yang melakukan pemerkosaan itulah yang akan dicapcai nanti di neraka. Kita mati sementara. Karena menunggu padang mahsyar datang. Menunggu kiamat datang. Ketika kita mati, jasad menjadi tanah. Ruh kembali kepada alam ruh.
Tapi ketika nanti mau dimasukkan kembali bangkit, kembali di kehidupan berikutnya, tubuh yang tadi mati disatukan kembali dengan roh yang tadi lalu dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban. Jadi tubuh yang kau tidak jaga dari makanan-makanan yang diharamkan, tunggu saja. Pasti nanti dijadikan sambal oleh api neraka di sana. Jadi jangan Anda berpikir tubuh ketika melakukan pencabulan, ya nggak apa-apa lah. Karena kan dia nggak akan ke neraka kok, tubuh ini. Udah puas-puasin aja. Salah itu. Tubuh yang melakukan pencurian, tubuh yang menyakiti orang, tubuh yang memukul orang, tubuh yang menampar orang, tubuh itulah yang kelak akan menerima pembalasan. Bukan Begini, yang lain. Nggak masuk akal kalau tubuh yang seperti ini akan dibangkitkan. Ya kan? Loh, itu nggak dalilnya mungkin. begitu. Nggak terima. Misalnya itu Kenapa dulu. bisa? Kan ada tuh Elia, Henok, itu kan terangkat ke surga. Masa kita bayangkan dia di surga sana dengan tubuh seperti ini? Harus makan. Nah, kenapa tidak? Kenapa tidak? Itu nggak masuk akal karena di sana kan dimensinya ada berbeda. Di surga sana. Nah, Anda menggunakan dimensi akal dunia dengan dimensi alam lain. Itu nggak bisa, Bang. Seperti Yesus. Bisa terangkat gitu kan, tubuhnya bisa tiba-tiba ada dari balik dinding, bisa menembus dinding. Itu kan bukan tubuh seperti ini lagi tuh. Nah, saya kasih dalil ya. Bukan itu yang penting, bukan masalah tubuh ini yang penting. Rohnya yang penting. Karena roh ini tidak bisa. Tuhan Tidak tahu bisa, bagaimana caranya menyiksa roh. Sekarang begini pertanyaannya. Bisa tidak rohmu mencuri sapi tanpa jasadmu? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak. terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Kasih dalil. Di dalam kitabnya Yahudi, kitab Yehezkiel 37. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Elohim, Engkaulah yang mengetahuinya. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Elohim kepada tulang-tulang itu. Aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Dan segera sesudah itu aku bernubuat. Kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak. Dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamatinya. Lihat urat-urat yang ada di situ. Ada daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya. Tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya Tuhan kepadaku. Bernubuatlah kepada napas hidup itu. Maka bernubuatlah. Hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Elohim. Hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka kemudian dikatakan, mereka kemudian menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak-anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Elohim. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan.
pada saat aku membuat kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Aku akan membiarkan kamu. Aku akan mengetahui, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Itu dalil. Kalau Anda masih membantah dalil ini, saya nyerah, saya angkat tangan. Sama seperti dalam Al-Quran. وَدَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. Sama dalam Al-Quran surah Yasin. Bahwa manusia, tulang-tulangnya akan kembali diutuhkan. Dagingnya akan ditumbuhkan, kemudian dibungkus kemudian oleh urat-urat dan kemudian kulit. Lalu mereka bangkit untuk mendapatkan ganjaran dari apa yang dikerjakan ketika hidup di dunia. Persis dalam kitab Yehezkiel 37 ini. Silakan. Oke. Makasih Bang Juma ya. Aku senang nih dengar Bang Juma ini berkhotbah atau berceramah, membaca Alkitab dalam bahasa Indonesia. Nyaman saya. Nah, tadi saya gereja ya. Saya gereja HKBP ya kan. Berbahasa Indonesia ini kebetulan pendetanya. Nah, dibacakanlah itu ayat Alkitab itu kan. Tapi bermunculan kata Allah, firman Allah katanya. Padahal itu Alkitab. Harusnya kan ya firman Elohim gitu kayak. Ini firman Allah yang bermunculan. Saya jadi risih. Aduh, mendingan dia pakai bahasa Batak aja sekalian. Biar nggak muncul. Ini makan semua ya. Nyaman dengan Bang Juma dibaca Alkitab. Tuhan Elohim katanya kan. Thank you Bang Juma. Semoga para di sana bisa sadar nih. Disadarkan Bang Juma ini sekarang. Makasih Bang. Thank you. Oke. Tapi itu tadi Bang Juma, aku rasa itu penglihatan kayaknya itu ya. Dibangkitkannya itu. Aku lupa sih, pernah aku baca sih, tapi aku lupa persis itu penglihatan atau kenyataan itu. Kisah itu. Iya. Ini nubuat. Nubuat itu artinya penglihatan pada masa yang akan datang, kejadian yang akan terjadi pada masa akan datang. Nubuah atau penglihatan nabi-nabi. Tapi Bang Juma, aku menarik tadi, yang lebih tertarik tadi masalah itu. Kenapa ada orang yang mati, kenapa dosa saya jadi bisa terampuni? Nah, itu menarik harusnya. Kalau saya udah lama mikirkannya. Jadi kesimpulan saya adalah bukan karena Yesus mati maka dosa kita diampuni, terhapus. Bukan. Penyelamatan itu ada prosesnya ya kan? Mulai dari berceramah kesana kemari, ceramah kepada semua orang, melakukan mujizat, pelayan segala macam. Nah, itulah yang punya itulah. Jadi Yesus dikatakan di dalam Matius 19 ketika ditanya oleh orang-orang pada masa itu, "Guru, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk surga, memperoleh hidup yang kekal?" Yesus mengatakan, lakukanlah segala perintah Elohim. Artinya, perintah Elohim itu ya perjanjian lama. Lakukan itu semua. Apa kata orang tersebut? Sudah guru. Nah, kalau kau sudah melakukan itu semua, maka juallah hartamu seluruhnya, berikanlah kepada si miskin. Kalau kau sudah melakukan itu, barulah kamu mengikuti aku. Betul. Nah, itu syaratnya untuk hidup kekal, bukan menerima darah Yesus di atas salib. Apalagi darah Yesus gitu ya. Kenapa darah? Darah Yesus. Darah Yesus. Kayak Dracula. Bang Juma. Iya. Markus. Ada hubungannya dengan Yohanes 17 ayat 3 itu sebenarnya. Mengenal engkau satu-satunya Elohim yang sejati dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Bagaimana mengenal Elohim yang sejati? Ya Elohim yang sejati itu kan banyak di perjanjian lama dia kan, interaksinya kan. Nah, di situ harusnya. Jadi orang kita harus tetap membaca perjanjian lama itu. Karena disitulah Elohim yang sejati itu istilahnya berinteraksinya, apa arahannya, apa sabdanya, ada di situ. Jadi nggak boleh hanya terpaku di perjanjian baru aja. Dan ternyata kan kayak misalnya di keluaran mulai keluaran 20 sampai keluaran 23 itu Bang Juma, itu kan ada banyak arahan yang menarik tuh.
Misalnya kalau zaman dulu ya, kalau kamu punya ladang kamu itu kamu setahunnya kamu biarkan. Mana tahu ada orang lain yang kelaparan bisa ngambilnya. Mana tahu ada binatang yang butuh makan bisa makan dari ladangmu itu. Akan gitu. Kalau zaman sekarang ya kan mungkin udah ada kita bayar pajak kan. Biarlah pemerintah yang mengurusnya. Kasih orang makan yang terlantar melalui pajak tadi. Berarti kan arahan dari yang Maha Kuasa itu saja semua di sana, cuman konteksnya ya konteks saat itu. Jadi disitulah pengenalan akan yang Maha Kuasa itu. Perjanjian baru juga. Terus yang di perjanjian baru, karena Yesus kan representasinya. Nah, itu ada gitu. Terus kalau darahnya, Nah, itu kan cuman mereka yang euforia itu, yang yang malas mikir. tersinggung pasti ini saudara Christian Jutri. Marah nanti dia. Sebenarnya itu kan cuma masalah simbol aja itu darah Yesus. Itu kan simbol pengorbanan aja semuanya darah itu. Bukan darah itu yang menghapus. Apa sih kalau orang Kristen kan banyak itu, apalagi yang karismatik kan. Oh, dibungkus dalam darah Yesus katanya. Aneh kan? Dibungkus dalam darah Yesus. Darah Yesus kan simbol pengorbanan. Itu sudah dikatakan Yesus, inilah darahku. Darah yang dimaksud di situ anggur. Inilah dagingku. Daging yang dimaksud Yesus roti. Kenapa pula dijadikan daging beneran, darah betulan? Waduh, kacau. Itu simbolik, bahasa simbolik dari Yesus kan. Artinya ya itulah. Nyawa pun dipertaruhkan Yesus kan gitu. Demi untuk menyelamatkan manusia. Demi datang ke dunia ini. Orang baik datang di tengah-tengah orang yang kan berisiko. Yesus siap bayar harga untuk itu. Paulus tadi menarik tadi pernyataan itu. Ada itu orang Yahudi itu punya pandangan kalau ada orang mati di sana tersalib sekalipun sudah aku diampuni gara-gara itu. Memang nggak ada itu. Nggak ada itu. Kalau hanya gitu kan orang bodoh pun bisa kan ditawarin sama yang Maha Kuasa kan, hei kamu mau jadi Mesias nggak? Tapi nanti kamu mati tersalib. Setelah kamu mati tersalib nanti aku bangkitkan. Aku kasih sama kekuasaan di surga dan di bumi. Mau nggak? Hanya yang bersedia jadi Mesias. Untuk antri jadi Mesias. Kenyataannya tidak. Ini menjadi Mesias ini butuh intelijensia luar biasa. Dia harus tahu apa keinginan sang Bapa, apa yang bikin dia murka, bikin dia bahagia. Nah itu kan malaikat ternyata nggak masuk kualifikasi. Hanya anak yang masuk kualifikasi. Gitu. Jadi orang Kristen ini memang malas mikirnya karena ada kenaan sama doktrin kan, kebanyakan doktrin jadi kayak gitu deh. Oke lah Bang Juma, thank you Bang Juma. Udah kita ngobrol. Iya. Oke. Selamat malam. Malam Bang Logika. Bang Christian Jupri, silakan. Halo. Ya, silakan kalau mau masuk. Oke. Saya ingin memberikan evaluasi ya. Apa yang sudah disampaikan oleh Bang Juma ya. Ada 3 poin yang saya sampaikan. Tolong jangan dipotong ya. Yang pertama, ya saya memang sering ikuti Bang Juma dalam bernarasi, mengatakan ayat-ayat, ya membuat tema-tema yang mengambil dari ayat-ayat kitab Perjanjian Baru. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menyampaikan evaluasi secara umum ya. Pertama dari segi secara personal Bang Juma ya. Bang Juma ini sebenarnya orang luar yang tidak pernah belajar Alkitab secara baik dan benar melalui proses pendidikan formal atau pendidikan teologi. Cuma hafal ayat Alkitab yang kemudian dinarasikan, ditafsirkan menurut pikirannya yang dipengaruhi oleh ajaran agamanya. Sehingga
semua paparan Juma muaranya pasti ya, muaranya pasti. Pokoknya Yesus bukan Tuhan ya. Jadi ketika Bang Juma itu mengutip-ngutip ayat, pasti muaranya ke situ. Pokoknya Yesus bukan Tuhan yang sesuai tertulis di dalam Quran. Jadi secara akademik paparan Juma ketika membahas kitab kami tidak bisa dijadikan acuan keilmuan dalam ajaran teologi Kristen. Ibaratnya jika kita mau belajar ilmu teknik mesin, maka harus belajar kepada ahli mesin, bukan pada abang becak yang hanya sok tahu teknik mesin. Jadi secara keilmuan akademik, apa yang dipaparkan oleh Bang Juma ketika membahas kitab kami itu tidak bisa dijadikan acuan kebenaran ya. Tapi saya menghargai Bang Juma, silakan Anda bernarasi tentang kitab kami. Itu yang pertama. Yang kedua, dari fakta historis ya. Dari fakta historis, para penulis kitab Perjanjian Baru itu adalah orang-orang Kristen. Yang mana istilah Kristen ini timbul dan jadi lembaga agama karena berasal dari keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sehingga slogannya, jika Yesus bukan Tuhan, maka bakalan nggak ada Kristen. Nah, oleh karena fakta Yesus adalah Tuhan tersebut, mereka menulis kitab yang termuat dalam kitab Perjanjian Baru. Agar berita tentang Yesus adalah Mesias, adalah Tuhan dan Juru Selamat itu dapat tersampaikan kepada semua umat manusia dari generasi ke generasi. Nah, dari fakta historis tersebut jadi hal yang aneh dan konyol ketika isi kitab itu pindah ke tempat, yaitu ke tempat lain yang dihafal dan dibaca oleh seorang Bang Juma, yang endingnya bermakna Kristen itu diusir oleh Yesus. Kristen itu tidak ada hubungannya dengan Yesus. Ya, yang intinya memojokkan kekristenan. Ya, sebab secara logika waras ya, mungkinkah para rasul atau orang-orang Kristen itu menulis kitab Perjanjian Baru kemudian isinya melawan Kristen itu sendiri? Secara logika waras jelas tidak mungkin. Ya, terus buat apa capek-capek menulis kitab yang isinya yang lebih tebal daripada Quran ini, kok endingnya melawan Kristen? Jadi secara logika waras jelas tidak mungkin. Jadi secara logika waras tidak mungkin Kristen menulis kitab kemudian isinya melawan Kristen. Tapi jika ada isi kitab itu melawan Kristen karena isi kitab tersebut sudah pindah tempat ketika dihafalkan, dibacakan oleh Bang Juma, orang luar, mohon maaf, penyusup gelap yang menafsirkan ayat menurut pola pikirnya yang Islam. Secara ilmiah, kajian akademik bukan basicnya untuk membicarakan kitabnya Kristen. Kemudian yang ketiga, maksud dan tujuan Injil itu ditulis, maksudnya adalah tertulis di dalam Yohanes 20 ayat 31 yang mengatakan, yang tercantum di sini supaya kamu percaya bahwa Yesus anak Allah, Mesias, Juru Selamat, dan oleh karena imanmu ya kamu dapat diselamatkan. Jadi intinya itu dari kitab Perjanjian Baru, dari Matius sampai Wahyu itu supaya mereka tahu bahwa Yesus adalah anak Allah, Mesias. Oleh karena nama Yesus kamu memperoleh hidup kekal surga. Itu ya. Kemudian berdasarkan ayat tersebut, maka semua apa yang disampaikan oleh Bang Juma sudah melenceng jauh dari maksud dan tujuan kitab itu ditulis. Mungkin bisa dibersihkan. Ini bukan gereja, Wak. Poinnya saja. Sudah. Oke. Sudah. Sudah sementara. Loh. Kesimpulannya, ya. Ya. Saya tidak melarang Anda cuma membicarakan kitab kami, ayat kami. Kemudian ditafsirkan atau dipahami menurut pikirannya yang muslim. Silakan saja. Tapi ketika Anda bicarakan kitab kami
di Komal ini bisa jadi bahan dagangan yang laris menghasilkan banyak cuan. Tapi tidak ada kebenaran. Yang benar-benar yang ada adalah mutar balikan kebenaran supaya kelihatan agama Anda yang benar. Oke. Saya silakan ngomong panjang lebar dari A sampai Z. Itu Anda bukan narasumber yang benar untuk karena apa? Tolak ukur kebenaran ajaran Kristen tidak bisa diatur, diukur oleh Islam. Sudah. Sudah. Oke, baik. Tolak ukur kebenaran Kristen tidak bisa diatur oleh Zuma. Tolak ukur kebenaran Tuhan tidak boleh diatur oleh Kristen. Saya ambil dari yang pertama. Bible itu kemudian ditafsirkan oleh Zuma, tetapi Bible itu bukan milik Zuma. Saya kembalikan data ini kepada Anda. Perjanjian Lama itu bukan kitabnya Kristen, tetapi dipretelin oleh Kristen. Oke? Sabar dulu. Sabar dulu. Aduh, tanda. Kitab Taurat itu milik hak kepunyaan Bani Yakub. Ulangan 5. Nih, saya bacakan samamu. Musa memanggil seluruh orang Israel, berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Elohim kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semua yang masih hidup. Jadi hukum Taurat itu datang hanya kepada Bani Yakub yang hidup pada zaman itu aja. Kemudian Ulangan 33. Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Elohim itu kepada orang Israel sebelum Musa mati. Berkatalah Musa, Tuhan datang dari Sinai dan terbit dari Seir, tampak bersinar dari pegunungan Paran, dan datang di tengah-tengah 10.000 orang yang suci. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus. Di dalam tangan mulah mereka pada kaki mulah mereka tunduk, menangkap suatu dari firman-Mu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Ketiga, Mazmur 147. Tuhan memberikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel, tetapi Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Berarti orang Kristenlah yang telah merampok kitabnya Nabi Musa, walaupun dalam bentuk terjemahan tanpa validasi, tanpa legitimasi, tanpa sah. Catat itu. Sedangkan kenapa Bang Suma kemudian mengkaji kitab saudara? Kenapa? Karena di dalam agama Kristen, begitu Anda menjadi Kristen, maka Anda wajib hukumnya mematikan akal. Wow. 1 Korintus 1 nomor 19. Karena tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar, dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Itu dalil. 2 Korintus 10 nomor 5. Kami mematahkan, kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan semua ketinggian pengetahuan Tuhan. Kami tawan pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Itu dalil. Berarti kalau harus menjadi Kristen, akal itu dimatikan, kecerdasan dan pemikiran kemudian dirubuhkan, lalu menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan dilenyapkan. Itu dalil. Nah, sekarang
Jika Anda sang pemilik buku, saya bukan pemilik buku, tapi saya orang yang belajar. Ibarat kata, ketika Bible diberitakan kepada seluruh makhluk, kepada saya juga dong, maka saya punya hak untuk mempelajari Bible. Seibarat anak SD, Anda kelas 3 beli buku cetak bahasa Indonesia. Anda yang punya buku, saya bukan punya buku, tapi saya guru. Maka saya yang menjelaskan isi buku cetak yang kau beli kemarin. Paham sampai situ? Bukan berarti kamu yang punya buku cetak, kamu lebih tahu buku cetakmu daripada saya. Saya seorang guru. Kenapa saya katakan saya orang guru? Karena saya lebih paham Bible. Kenapa saya mengatakan saya lebih paham Bible? Karena saya belajar. Saya menggunakan akal. Sementara kamu adalah orang-orang yang sudah dimatikan akalnya terlebih dahulu untuk menjadi Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda mengatakan bahwa penulis Bible itu adalah orang Kristen. Bagaimana mungkin Bible menyerang Kristen itu sendiri? Ini menarik. Dengarkan uraian saya. Penulis Biblemu itu bukan utusan Tuhan. 1. Penulis Biblemu bukan murid para nabi. 2. Penulis Biblemu bukan nabi-nabi. Penulis Biblemu tidak memiliki legitimasi, tidak memiliki validasi dari Yesus. Dan penulis Biblemu bukan menuliskan firman Tuhan, bukan menuliskan sabda Yesus, sabda Nabi, tetapi menuliskan karangan-karangan yang mereka temukan kemudian berdasarkan hasil penyelidikan dan kesaksian-kesaksian orang-orang yang ada sekelilingnya. Pahami itu dulu. Kemudian, Biblemu antara penulis satu dengan penulis yang lainnya tidak pernah kemudian melakukan mufakat untuk kemudian mengajarkan kitab mereka, buku mereka untuk dijadikan sebagai kitab suci oleh kelompok tertentu. Yang selanjutnya, isi kitabmu itu tidak pernah kemudian tervalidasi oleh Yesus. Yang keempat, kitabmu isinya itu dituliskan bukan pada zaman Yesus, tetapi dituliskan jauh setelah Yesus itu tidak ada. Kemudian, kitabmu itu tidak kemudian dituliskan untuk seluruh manusia. Kitabmu kalau ditulis hanya untuk sekelompok manusia. Roma ditulis untuk orang Roma. Galatia ditulis untuk orang yang Galatia. Efesus ditulis hanya untuk orang yang ada di Efesus. Timotius ditulis hanya untuk orang yang bernama Timotius. Lukas ditulis hanya untuk seorang yang bernama Theophilus. Semuanya tidak ada kemudian ditulis untuk seluruh bangsa di atas muka bumi ini. Itu yang perlu kau ketahui. Jadi ketika Anda tidak memahami Bible Anda, itu wajar. Kenapa? Karena Bible Anda bukan firman Tuhan. Hanya rangkaian cerita-cerita, kesaksian-kesaksian orang terkait Yesus, terkait Musa, terkait Abraham, yang mereka dengarkan kemudian simpang siur dari kesaksian-kesaksian orang yang tidak dikenal siapapun orang itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tujuan Bible dituliskan. Ketika kemudian Anda bagaimana mungkin penulis itu menulis untuk diserang? Tidak bisa, tidak begitu. Harus terserang. Kenapa? Karena kamu mengatakan itu firman Tuhan, tetapi tidak masuk akal. Tentu akan mendatangkan serangan-serangan baik dari dalam maupun dari luar. Pasti diserang sama orang. Ketika kitabmu itu diberitakan kepada orang yang berpikir, pasti diketahui orang yang berpikir pasti tertawa. Nah, sehingga ketika dikatakan tujuan kitab ditulis adalah untuk kemudian menyelamatkan manusia. Mana coba? Dari yang pertama gagal. Yang kedua gagal. Yang ketiga apa lagi? Yohanes 20 ayat 31 ya. Yohanes 20 ayat 31 dibaca itu. Apa yang dikatakan di sana di Yohanes 20 nomor 31? Apa yang dikatakan? Coba kau bacakan kepada saya. Apa yang dikatakan di sana supaya semua orang tahu di sini? Apa yang dikatakan di sana? Coba. Coba. Ya. Coba kau baca. Coba. Ya, maksud Injil ini dicatat. Ya. Supaya orang tahu bahwa Yesus itu adalah. Nah, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan. Coba kau baca dulu. Biar semua. Biar mata dunia menertawakan kamu. Kau baca dulu.
Matius 20 nomor 31 itu. Iya. Baca. Coba. Ya. Aku baca. Maksudnya Injil dicatat. Saya tidak tanya maksudnya. Saya minta kamu baca supaya kamu ditertawakan oleh dunia. Coba kau baca. Saya baca judulnya. Kok kamu kok? Coba kau baca. Ayat 30 ya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Oke. Betul. Semua yang tercantum di sini telah dicatat. Ya. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, Anak Elohim. Dan supaya kamu tahu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, sekarang menurut catatan ini, Yesus itu harus dipercaya sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai Mesias? Kalau berdasar Mesias itu Tuhan atau manusia? Mesias artinya juru selamat yang diurapi. Mesias itu Tuhan atau manusia? Mana ada Mesias juru selamat selain Yesus? Mesias itu Tuhan atau manusia? Mesias adalah juru selamat. Mesias itu Tuhan atau manusia? Itu makanya adikku yang sudah tua, dengarkan adikku yang sudah tua, itulah yang saya katakan, kenapa bumi ini, kenapa Indonesia ini membutuhkan Bang Suma? Kenapa orang Kristen membutuhkan Bang Suma? Karena hanya melalui lisan Bang Sumala, Bible bisa diuraikan sesuai dengan apa yang ada di dalamnya. Paham kau? Kenapa kau tidak mau jujur? Mesias itu apa? Kenapa kau tidak mau jujur? Karena sebenarnya kau itu adalah perpanjangan tangan setan. Kamu setannya cuma. Kamu yang setan. Kutanya dulu kau. Mesias itu apa? Mesias Tuhan atau manusia? Mesias itu Tuhan atau manusia? Tidak, saya tidak mau bahas isi ayat. Inilah harus kamu pahami. Kau itu perpanjangan tangan setan. Kamu punya mulut. Takut menyebut kalau Mesias itu manusia. Kenapa? Karena iblis sudah dinubuatkan oleh Yesus. Apa kata Yesus? Waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu tidak ingin menggagalkan misi iblis memakai nama Yesus dengan bergelar Mesias, sehingga kamu takut menjelaskan Mesias itu Tuhan atau manusia. Mesias juru selamat Yesus adalah Tuhan. Nah, tengoklah teman-teman. Kira-kira nih. Orang-orang Kristen yang berakal sehat setelah melihat saya berdiskusi dengan bapak tua ini, yang pantas kemudian dijempol, dia atau saya? Dia Kristen, dia punya buku, dia yang punya Bible, tapi dia tidak jujur menjelaskan isi Bible-nya. Kenapa? Karena dia adalah perpanjangan tangan setan. Saya sengaja memancing dia untuk mengeluarkan Yohanes 2 nomor 31. Karena disitulah kuncinya. Orang-orang Kristen ini adalah orang yang terperdaya oleh bisikan setan dengan memakai nama Yesus. Dan mengatakan Yesus itu adalah Mesias. Tetapi pada endingnya, mereka menganggap Tuhan itu adalah Mesias. Mesias itu adalah Tuhan. Padahal saudara-saudara, Mesias itu adalah manusia yang diurapi Tuhan sebagai juru selamat untuk Bani Israel. Manusia perwujudan Tuhan. Nah itu, dirubah lagi. Manusia perwujudan Tuhan. Inilah penyesat. Inilah iblis tua, saudara-saudara. Inilah iblis tua yang akan mengajak manusia masuk ke dalam api neraka. Karena dia tidak ingin mengisi neraka dengan sendiri. Maka dia mengajak orang lain untuk masuk ke dalam neraka dengan menggunakan alat nama Yesus Kristus. Islam sangat dibutuhkan di Nusantara ini untuk mewaraskan orang-orang agar tidak terperdaya kepada iblis-iblis tua yang mengatasnamakan diri mereka adalah Kristen. Itu fakta, itu real yang tidak bisa kemudian dibantah oleh siapapun.
Saya ulang lagi kepada saudara. Mesias Tuhan atau manusia? Manusia perwujudan Tuhan, karena tidak ada Mesias. Di mana saya bisa mendapatkan definisi ilmu yang berkaitan dengan adalah Tuhan manusia atau manusia Tuhan? Belajar yang lebih baik cuma. Di mana? Kau tunjukkan kepada saya, coba. Kau tunjukkan kepada saya. Di mana Yesus pernah disebut Tuhan manusia? Yang pernah dilantik sebagai Tuhan manusia atau manusia Tuhan atau manusia separuh dewa atau dewa separuh manusia hanya anak angkatnya Paulus, yaitu Timotius. Hanya Timotius yang pernah digelari manusia dewa atau manusia Theos atau manusia Tuhan. Yesus tidak pernah digelari itu. Paham kau? Timotiuslah yang mendapatkan gelar manusia dewa atau manusia Theos. Yesus tidak pernah digelari itu. Tetapi karena Anda adalah perpanjangan tangan setan, Yesus yang adalah rasul, Anda jadikan sebagai tumbal untuk mengajarkan ajaran setan dengan mengatakan Mesias adalah Tuhan dalam wujud manusia. Coba. Setan tua yang tidak punya malu. Di mana dalilnya Yesus itu adalah manusia Tuhan? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Mesias itu adalah manusia yang datang adalah Tuhan dalam rupa manusia? Ayo. Kau itu punya kemudian buku cetak. Tapi seperti anak TK, buku cetaknya tidak pernah dibaca. Bang Suma yang datang mengajarkan kau buku cetak tersebut. Saking tidak pernahnya kau baca buku cetakmu itu, kau mengatakan Mesias itu adalah Tuhan dalam rupa manusia. Ayo. Saya beritahu ya. Setan tua. Apa setan tua? Begini nak, ya. Apa setan tua? Dengarkan ya. Apa setan tua? Itu sudah saya jelaskan. Tidak ada kau jelaskan. Yang saya minta dalil. Mana dalilmu Mesias adalah Tuhan datang dalam rupa manusia? Mana dalilmu? Cara kami memahami cuma. Saya tidak urus caramu. Karena kamu memang penyesat. Saya justru membuktikan kamu itu setan. Dengan caramu itulah. Dengan caramu itulah kamu membuktikan kamu itu setan. Setan ria setan cuma. Caramu itulah yang kemudian membuktikan kamu itu setan. Mesias adalah orang yang diurapi Tuhan. Kau rubah. Mesias adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Kau setan memang. Kau memang setan. Dan kau memperanakan anak-anak setan. Setan ria setan. Enggak dong. Enggak dong. Yesus sendiri yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Hari ini kami sudah membuktikan setannya dalam rupa manusia bernama Christian Jupli. Silakan hibur diri Anda mumpung masih ada waktu. Silakan. Dalam memahami hidup saya, ya, kamu tuh Mesias adalah, kamu tuh orang luar penyusup. Mesias adalah, ya, Mesias adalah, Mesias itu milik Yahudi. Kau rampok, lalu kau artikan seenak perutmu. Saya mengembalikan kepada kadar yang sebenarnya. Mesias adalah manusia yang diurapi Tuhan. Ketika kau merampok Mesias dari Yahudi, kau mengatakan Mesias adalah Mesias adalah Hercules, Zeus yang datang sebagai wujud Hercules atau sebaliknya. Padahal Mesias adalah manusia yang diurapi Tuhan. Manusia yang diurapi Tuhan itulah Mesias. Kau rubah, Mesias adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Inilah yang saya katakan, kau itu iblis tua. Sebentar lagi kamu akan dipanggang di neraka dalam kehidupan kekal. Kasihan. Ya, sudah cukup. Sudah puas. Ya, saya minta tanya, Mesias itu apa? Mesias juru selamat. Mesias juru selamat yang diurapi.
Yang diurapi ini siapa? Manusia atau Tuhan? Yang diurapi adalah manusia tapi perwujudan Tuhan. Kamu nggak percaya apa? Masolang generasi. Aduh. Cuma ya. Cuma begini. Ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalian mau cuma dengarkan, ayo jangan banyak bicara dulu. Dari orang tua ngomong dihargai dong ya. Nak cuma gitu. Kristen ya. Kristen itu dalam memahami ketuhanan Yesus ya cuma ya. Harus gila. Kalian dengarkan dulu dong. Kamu kok suka fitnah yo. Hidupmu Kamu yang memfitnah Yesus barusan. Kukatakan bahwa Yesus adalah perwujudan Tuhan. Loh, Kau yang memfitnah Yesus. ya dengarkan. Ngomong belum selesai sudah kamu potong kok. Ya cuma saya kasih tahu nak ya, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kristen itu ya cuma ya di Pengikut Kristus. Dalam memahami Yesus adalah Tuhan itu Harus gila. berdasarkan- Harus gila dulu. Kamu yang gila tidak paham Yesus. Harus gila dulu dong. Dengarkan cuma. Bagaimana saya mau paham sesuatu yang tidak sesuai dengan ajarannya? Gimana ceritanya? Kamu buat maksud dari itu. Ini. Ya. Kristen dalam memahami Yesus adalah Tuhan. Bukan urusanku itu. Memang bukan urusanku itu. Bukan urusanku. Ya. Kristen mau gila memahami Yesus itu bukan Ya. urusanku. Ya. Saya hanya sesuai dalil. Jangan tanya Mesias saya. adalah manusia yang diurapi Tuhan. Dah, titik. Kristen mau memahami Mesias Ya. adalah kucluk, urusannya Kristen. Oh, itu juga Kristen mau urusanmu. memahami Mesias adalah orang gila, terserah. Tapi saya Itu juga tidak mau urusanmu terlibat kalau kamu ngomong di dalam fitnah. kebotolan tersebut. Oh, Yang saya tahu Mesias adalah manusia yang diurapi oleh Tuhan. Titik. Nanti nggak butuh cuma penyusup gelap ya yang bikin jatuh ya. Karena Kristen dalam memahami ketuhanannya yaitu adalah Tuhan itu tidak perlu Tidak usah kau pamer ajaran gilamu di sini, nggak perlu. Kami udah tahu. Kami udah tahu Kristen di dalam memahami ketuhanan Yesus harus mematikan akal. Karena tidak mungkin Tuhan dibunuh manusia. Makanya harus matikan akal dulu, harus gila. Baru bisa menuhankan Yesus. Seperti di dalam Markus 5. Orang gila yang menyembah Yesus, begitu waras tidak menyembahnya lagi. Saya kalau jadi Kristen malu ada pendebatnya seperti ini. Melarang kemudian kita untuk membahas Bible. Sementara Bible datang untuk diajarkan kepada seluruh bangsa. Kitabnya Yahudi tidak diajarkan untuk seluruh bangsa, tapi mereka pakai. Inilah dia iblis tua Christian Jupri. Sakit kali hatinya orang tua ini. Nggak tidur dia nanti. Nggak tidur dia ini malam. Nggak tidur. Hanya gara-gara ditanya Mesias adalah utusan atau Tuhan. Nggak tidur dia. Habis uang pensiun dipakai untuk beli balsam. Masolang tomato wae. Rasa kasih. Habis uang pensiun pakai balsam. Beli minyak tawon. Hanya gara-gara ditanya Mesias adalah utusan Tuhan atau Tuhan? Hah? Mesias adalah utusan Tuhan atau Tuhan? Mesias adalah
manusia yang datang dalam perwujudan Tuhan. Tomalasa. Anjo midikana tahu asyik. Sudah tua tak berguna. Laskar tak berfungsi. Pasukan Bodrex. Masuk langga generasi. Sudah tua tak berlaku lagi. Ilmu tak ada manfaat. Diskusi tapi membodohi diri. Mesias adalah manusia yang adalah perwujudan Tuhan. Aduh, kasihan ini agama penjajah. Ada wakilnya ke sini bukannya memberikan bantuan. Malah makin menghancurkan agama penjajah ini. Allahu Akbar. Makin hancur nasibnya. Kasihanilah kami, wahai Bang Suma. Kami masih butuh jemaat. Kasihanilah kami, wahai Bang Suma. Kami masih butuh perpuluhan. Kasihanilah kami, Bang Suma. Jangan sampai gereja kami tutup. Hanya karena kau jelaskan isi Bible dengan pendekatan akal. Dompet tebal karena jemaat tak pakai akal. Kalau sudah pakai akal, dompet jadi kosong, isinya tinggal triplex. Mesias adalah manusia yang durapi dan manusia itu perwujudan itu. berpelagi. Sedikit agak malu dia. Ternyata Mesias adalah manusia. Berarti selama ini Kristen menyembah manusia yang diurapi. Kristen penyembah manusia yang diurapi. Manusia perwujud Tuhan. Manusia terwujud Tuhan. Terbalik Bapak tua, terbalik. Harusnya Tuhan berwujud manusia. Bukan manusia berwujud Tuhan. Masalah. Habis balsam, Pak. Habis balsam. Jubri. Nanti bininya gosip di sebelah sama tetangga. Atau aku heran nih, kenapa? Si bapak itu minyak tawonnya habis cuman semalam gara-gara dialog sama Bang Suma apa dia salam loh. Dikiranya minyak tawonnya itu adalah kopi. Oh habis satu botol. Ternyata minyak tawonnya dipakai siram kepala gara-gara Mesias adalah manusia yang datang berwujud Tuhan. Pas ditanya lagi Mesias adalah manusia yang diurapi Tuhan. Agak berubah saudara-saudara. Kita sedikit ada punya malu juga orang tua ini. Masuk lagi tuas. Aduh. Ya. Aduh tuas.
Aduh, mimpi apa kamu semalam sampai bisa ketemu dengan Bang Suma? Kalau saya sih pengen tanya juga ini ya. Kira-kira kejalawanya ini orang apa kejalawanya? Lanjut Bang Andi. Malasa. Pacipi batulah seranu. Pacipi batulah nah. Sesiwali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masuk. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Mau kabur malu. Tahan malu. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Jawab DM saya yo, debat di DM aja. Di sini kamu mesti saya diatur. Cara melihat saya ngomong ya. Kalau debat cara tulis, oke cuma. Ya, saya telanjangi kamu ya debat di DM. Masya Allah. Jangan di sini cuma saya telanjangi kamu nanti. Ya. Kabur dia. Dong yang ditelanjangi katanya dia mau menelanjangi orang gimana dong?